Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Pada Vicon kemarin, Ibu sudah menjelaskan sedikit mengenai teks eksposisi. Ada beberapa hal yang harus kalian pelajari dalam teks kali ini, yaitu teks eksposisi. Yang pertama yaitu pengertiannya. Jadi pertama kita akan belajar mengenai pengertian dari teks eksposisi, kemudian ada ciri dari teks eksposisi, kemudian jenis, struktur, dan yang terakhir yaitu ada unsur kebahasaan atau aspek kebahasaan. Nah, ini contoh bagan atau peta konsep yang bisa kalian buat. Tujuannya peta konsep atau peta pikiran ini untuk mempermudah kalian dalam mempelajari suatu materi. Selanjutnya, pengertian dari teks eksposisi. Vicon kemarin Ibu sudah jelaskan, teks eksposisi itu adalah teks yang menjelaskan sejumlah informasi atau pengetahuan yang dijelaskan secara ringkas atau singkat. Kemudian teks ini bertujuan untuk mengemukakan pendapat, gagasan, atau ide pribadi yang dikuatkan dengan argumen dan fakta yang mengiringinya. Itu adalah pengertian dari teks eksposisi. Jadi teks ini bertujuan untuk memberikan suatu informasi atau mengemukakan pendapat, ide atau gagasan, tetapi di dalamnya dikuatkan dengan fakta yang ada. Selanjutnya, ciri dari teks eksposisi. Ciri yang pertama yaitu bersifat informatif. Artinya, memberikan pengetahuan atau informasi mengenai suatu hal. Jadi, menambah pengetahuan atau informasi kepada masyarakat umum mengenai sesuatu hal. Kemudian yang kedua, bersifat objektif. Artinya, tidak berpihak. Kemudian, memuat fakta. Apa yang ditulis sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak mengada-ngada. Selanjutnya, bahasanya baku dan lugas. Artinya, bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia (EYD) dan lugas, memberikan pernyataan yang penting. Selanjutnya kita menuju ke struktur dari teks eksposisi. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama itu ada tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua ada argumentasi. Yang ketiga ada penegasan ulang. Tesis atau pernyataan pendapat merupakan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Jadi ini seperti pendapat, tetapi pendapat ini disertai fakta sehingga memperkuat pendapat tersebut. Selanjutnya, argumentasi. Argumentasi merupakan penjelasan secara lebih mendalam mengenai pernyataan pendapat atau dari tesis di atas tadi yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Jadi argumentasi di sini itu penjelasan yang lebih mendalam, lebih detail karena di sini disertai bukti dan fakta sehingga memperkuat pendapat di awal tadi. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat merupakan
penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi bagian pertama. Jadi penegasan ulang pendapat ini seperti kesimpulan. Selanjutnya, jenis dari teks eksposisi. Kalau kemarin kalian ikut Vkon pasti sudah tahu jenisnya ada 6. Teks eksposisi definisi, kemudian yang kedua teks eksposisi proses, kemudian teks eksposisi klasifikasi, teks eksposisi pertentangan, teks eksposisi ilustrasi, dan yang terakhir teks eksposisi berita. Teks eksposisi definisi adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki isi mengenai pengertian akan sesuatu hal. Untuk lebih jelasnya silakan kalian buka LKS kalian di halaman 33. Di situ sudah ada contoh. Nah, di situ pada contoh halaman 33 itu isi dari paragraf eksposisi ini adalah mengenai pengertian akan sesuatu hal. Kemudian yang kedua, teks eksposisi proses adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki maksud tentang adanya proses pembuatan, proses penggunaan, ataupun cara untuk melakukan sesuatu. Jadi teks eksposisi proses ini lebih menjabarkan atau di situ isinya itu mengenai proses, baik itu proses pembuatan sesuatu, proses penggunaan barang atau apa, ataupun cara untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, teks eksposisi klasifikasi adalah teks eksposisi yang memiliki isi tentang pengelompokan terhadap sesuatu. Klasifikasi, jadi teks ini berisi mengenai pengelompokan terhadap sesuatu. Kemudian yang keempat, teks eksposisi pertentangan adalah teks eksposisi yang berisi mengenai sesuatu hal pertentangan dengan sesuatu lainnya. Jadi isinya ini pertentangan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Kemudian selanjutnya, teks eksposisi ilustrasi adalah teks eksposisi yang memberikan gambaran secara sederhana tentang sesuatu dengan sesuatu lainnya yang memiliki kemiripan atau memiliki kesamaan sifat. Jadi isinya ini adalah gambaran sederhana mengenai sesuatu hal, satu hal dengan satu hal yang lainnya, yang di situ memiliki kemiripan atau kesamaan. Yang terakhir, yang keenam, itu ada jenis teks eksposisi berita. Adalah teks eksposisi mengenai berita, peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi teks eksposisi ini isinya mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi karena sifatnya memberitakan atau memberikan informasi. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai unsur kebahasaan. Yang pertama ada pronomina. Jadi penggunaan pronomina atau kata ganti. Yang kedua konjungsi atau kata penghubung, dan yang ketiga yaitu kata leksikal. Untuk lebih jelasnya simak gambar berikut. Yang pertama, pronomina atau kata ganti. Pronomina merupakan jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina ada dua, yaitu ada pronomina persona atau nama lainnya kata ganti orang. Yang kedua, pronomina non persona atau kata ganti bukan orang. Yang kedua ada konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi ada beberapa macam. Yang pertama ada konjungsi waktu, konjungsi gabungan, konjungsi pembatasan, konjungsi tujuan, konjungsi persyaratan, konjungsi perincian, konjungsi sebab akibat, konjungsi pertentangan, konjungsi pilihan, konjungsi penegasan, konjungsi penjelasan, konjungsi perbandingan, dan konjungsi penyimpulan. Ada banyak macam konjungsi, semuanya sudah ada di LKS kalian. Silakan, kemarin sudah Ibu jelaskan dalam Vkon, nanti bisa kalian pelajari sendiri di LKS supaya kalian lebih jelas lagi.
Yang ketiga itu ada kata leksikal. Kata leksikal itu meliputi ada nomina, verba, adjektiva, adverbia. Yang pertama nomina. Nomina atau kata benda. Contoh kata benda yaitu meja, kursi, rumah. Itu adalah contoh dari kata benda. Kemudian yang kedua ada verba atau kata kerja. Contohnya makan, minum, jatuh, pergi, tidur, kerja, itu termasuk kata kerja atau verba. Yang ketiga adjektiva atau kata sifat. Contohnya cantik, elok, gagah, menarik, menawan, baik, rendah hati, itu termasuk adjektiva atau kata sifat. Yang keempat ada adverbia atau kata keterangan waktu, tempat, suasana. Contohnya di, ke, dari, sini, sana, saat, dan mula-mula. Selanjutnya, menulis teks eksposisi. Ada beberapa langkah atau cara supaya kalian dapat menulis teks eksposisi. Yang pertama, menentukan tema terlebih dahulu. Jadi harus menentukan tema terlebih dahulu agar kalian dapat menulis teks eksposisi. Tema apa yang ingin kalian angkat? Apakah mengenai tema pendidikan, atau mengenai tema lingkungan hidup, atau mengenai tema politik, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan. Tujuan dari penulisan teks eksposisi tersebut. Tujuannya apa? Ketika kalian mengangkat tema itu, kalian memiliki tujuan apa? Yang ketiga, memilih data yang sesuai. Karena di sini teks eksposisi walaupun isinya pendapat tetapi juga harus disertai dengan data. Yang keempat yaitu membuat kerangka karangan. Ini untuk mempermudah kalian dalam nanti menjadikan teks tersebut menjadi teks eksposisi yang utuh. Yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Setelah kerangka karangan jadi, maka kalian hanya perlu mengembangkan sehingga menjadi suatu teks eksposisi. Jangan lupa untuk yang keenam ini menyusunnya berdasarkan strukturnya. Harus ada strukturnya. Yang ketujuh, menentukan judul. Masih ingat kan strukturnya tadi ada apa saja? Ada tesis, pernyataan pendapat, argumentasi. Kemudian yang ketiga, ada yang tahu? Ya, penegasan ulang pendapat. Mari kita simak baik-baik mengenai teks yang sudah kalian lihat ini. Teks pertama, di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai, seolah-olah sudah menjadi hal yang lazim. Semakin banyak juga orang-orang yang membuang sampah sembarangan di kota. Hal itu mengakibatkan aliran beberapa sungai terhalang oleh sampah-sampah tersebut. Sehingga ketika hujan terjadi dengan intensitas yang terus-menerus, maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. Nah, coba disimak baik-baik karena nanti ibu akan beri pertanyaan kalian ini termasuk bagian apa dalam struktur teks eksposisi. Ini teks 1. Kemudian teks 2. Dari tahun ke tahun jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di sungai terus meningkat. Ini merupakan kesimpulan dari banyak pengamat. Manusia masih belum juga kapok dengan membuang sampah di sungai yang bisa mengakibatkan banjir karena tingkah laku manusia itu sendiri. Padahal korban karena bencana banjir tentu tidak sedikit. Tidak hanya korban luka-luka, yang meninggal dunia karena banjir juga sudah banyak. Akan tetapi hal-hal tersebut masih belum cukup untuk memberi kesadaran kepada orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan atau di sungai. Ini teks 2, silakan diperhatikan lagi. Kemudian teks 3. Seharusnya setelah mengetahui dampak yang terjadi karena ulah sendiri, orang-orang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi, supaya tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Jika tidak ada sampah di sungai, maka air sungai tidak akan tersumbat, dan banjir bisa diminimalisir meskipun hujan deras terus menerpa. Ini sudah ada teks 1, 2, dan 3. Nah, ada yang tahu teks 1 itu termasuk strukturnya apa? Ada 3 teks. Nah, ketiganya ini mewakili dari struktur teks eksposisi. Tadi ada 3 strukturnya, ada tesis, ada argumentasi, dan juga yang ketiga ada penegasan ulang pendapat. Ayo, ada yang tahu bagian mana teks 1, 2, 3 yang merupakan tesis, yang merupakan argumentasi, dan yang merupakan penegasan ulang pendapat? Oke, ini jawabannya.
Berdasarkan teks tadi, struktur teks eksposisinya adalah teks 1 itu merupakan pernyataan pendapat atau tesis, sedangkan teks 2 itu merupakan argumentasi, dan teks 3 itu merupakan penegasan ulang pendapat. Yang sudah menjawab benar berarti kalian sudah paham mengenai struktur dari teks eksposisi. Sudah, pelajaran teks eksposisi selesai sampai di sini. Jangan lupa untuk mengulang lagi dengan membaca buku LKS kalian supaya kalian lebih paham dengan materi teks eksposisi dan juga lebih membantu kalian ketika nanti mengerjakan tugas luring dan evaluasi. Terima kasih atas partisipasi anak-anak. Terus belajar di rumah, jangan patah semangat, jaga kesehatan, jaga sholatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.